sahabat Vivi, berjumpa lagi dalam segmen Tanya Dokter bersama saya Dr. Vivi Festiani. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara yang benar dalam merawat MIS-V. Jangan sembarangan loh untuk merawat MIS-V. Nah, masalah yang terjadi pada vagina atau MIS-V itu sangatlah banyak sekali dan bervariasi pada banyak wanita. Tapi jangan sampai ini membuat kalian jadi resah, gelisah, tidak pede. Karena masalah yang terjadi pada vagina atau MIS-V itu dampaknya bisa sangat besar kepada mental atau psikis wanita itu sendiri. Dan juga jangan salah, kesehatan dari MIS-V ini jika terkena penyakit itu akan merembet loh ke organ reproduksi lain. Jadi ingat ya, jangan sembarangan dalam merawat kesehatan MIS-V kalian. Oke, jangan lupa sebelumnya untuk like dan subscribe semua dari media sosial dari Vivisin Klinik ya. Agar terhindar dari masalah-masalah yang ditakutkan tadi, yang terjadi penyakit atau jadi adanya infeksi sehingga menular atau merembet ke organ kewanitaan lainnya, maka ada beberapa hal yang harus sahabat Vivi semua perhatikan. Yang pertama adalah memilih baju atau memilih pakaian dalam yang nyaman. Jadi jangan tergoda dengan warna-warni atau bentuk atau bahan yang tidak nyaman, tapi akhirnya malah justru membuat tidak nyaman area MIS-V. Karena vagina atau MIS-V adalah organ tubuh yang sangat sensitif sekali ya. Yang kedua adalah kita harus makan makanan yang bergizi. Karena percaya atau tidak, segala sesuatu yang kita makan itu bisa berimbas loh terhadap bau, terhadap konsistensi cairan yang keluar, itu juga berpengaruh ya. Jadi makanlah makanan yang sehat sehingga tubuh itu juga menjadi sehat. Jangan lupa untuk mempertahankan berat badan kalian dalam berat yang ideal ya sahabat Vivi. Kenapa demikian? Karena berat badan yang berlebih atau obesitas dapat merangsang pembentukan atau terjadinya penyakit yang disebut diabetes mellitus atau kencing manis. Nah, kencing manis yang tidak terkontrol dapat menyebabkan terjadinya banyak masalah terutama di area MIS-V sehingga menyebabkan banyak hal. Contohnya keputihan atau terbentuknya bau yang tidak sedap seperti itu ya. Nah, juga bisa memunculkan semacam infeksi jamur atau infeksi saluran kencing. Jadi, kebersihan di area MIS-V itu juga harus dijaga. Terlebih lagi untuk sahabat Vivi dengan kegemukan, itu kan area situ jadi lebih lembab ya, jadi lebih lembab dan jadi bayangkan paha besar gitu ya, lalu bergesekan gitu kan nggak nyaman sekali ya. Satu nggak nyaman, yang kedua jadi areanya lembab dan basah. Nah itu kan juga tempat untuk pertumbuhan dari jamur dan bakteri ya. Jadi jagalah berat badan kalian dalam ideal ya. Yang ketiga adalah selalu menjaga kebersihan. Ingat ya, setiap kali kita buang air kecil itu harus dicuci harus dengan bersih ya, dengan air yang mengalir ya, dan juga selalu dikeringkan ya sahabat Vivi. Dan jika kita buang air besar, apalagi ditambah buang air kecil juga, maksudnya dalam hal kita membersihkan itu dari depan ke belakang, jangan kebalik dari belakang ke depan. Karena nanti akan terjadi perpindahan bakteri dari belakang ke depan, begitu ya. Jadi diingat, kebersihan area MIS-V itu nomor 1. Yang keempat adalah menghindari produk-produk dengan parfum atau wangi-wangian di area MIS-V. Kenapa? Karena produk-produk dengan wangi-wangi tertentu biasanya dapat mengganggu pH. Jadi di dalam MIS-V itu kan ada pH. pH itu adalah indeks keasaman.
Jadi di area situ keasamannya itu harus sesuai sehingga bakteri baik itu atau flora normalnya bisa bertumbuh dengan baik, menjaga stabilitas nasional di situ ya. Jadi bukan cuma negara saja yang harus dijaga stabilitasnya, tapi area MISFI juga harus dijaga stabilitasnya. Karena kalau misalnya nanti area situ berubah pH keasamannya, bakteri bisa numbuh, jamur bisa muncul, akhirnya jadi penyakit, jadi masalah. Gitu ya. Oke. Nah, bagaimana dengan penggunaan panty liner? Apakah boleh atau tidak boleh? Nomor 1, jika panty linermu itu berbau wangi, itu harap diperhatikan ya, karena yaitu kadang-kadang parfum itu agak menjadikan alergi. Yang kedua, harus sering diganti ya. Kalau misalnya kalian menggunakan panty liner, harus sering diganti, jangan dari pagi sampai sore gitu. Jadi harus sering diganti. Penggunaan pembalut harus diperhatikan ya. Pembalut dan panty liner harus diperhatikan kenyamanannya dan juga penggantiannya harus lebih sering. Oke? Yang kelima, yang terakhir adalah selalu lakukan pemeriksaan secara rutin. Pemeriksaan terhadap MISFI atau area vagina itu ada yang dinamakan dengan pap smear. Nah, area MISFI yang boleh dilakukan pap smear adalah untuk para wanita yang sudah menikah ya. Jadi atau yang sudah menikah atau yang sudah sexually active. Jadi sudah pernah berhubungan seksual. Itu harus diperiksa rutin ya. Tujuannya untuk apa? Untuk melihat apakah terjadi perubahan yang abnormal. Jadi sel-sel di area MISFI itu kalau misalnya kita sudah pernah berhubungan intim atau kita sudah sexually aktif gitu, maka bisa terjadi luka, bisa terjadi gesekan. Nah, itu yang akan menyebabkan perubahan sel-sel. Takutnya nanti atau juga bisa terjadi infeksi ya, penularan infeksi dari pasangan kita. Nah, itu harus segera dicek sehingga kita bisa tahu lebih cepat apakah ini harus dilakukan penanganan lebih lanjut. Oke? Nah, mungkin itu saja yang bisa saya berikan, informasi-informasi sharing ya kepada kalian sahabat Vivi tentang pentingnya merawat MISFI. Nah, jangan lupa ya untuk para wanita apalagi yang sudah memiliki anak 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, pasti kalian akan merasakan sesuatu yang berbeda ya. Biasanya kenceng, rapet, ini kok rasanya jadi kendur gitu ya. Tambahan lagi kadang-kadang ada juga masalahnya yaitu suka tidak bisa menahan pipis atau buang air kecil tiba-tiba kayak ngompol gitu ya. Jangan minder, karena itu sebenarnya bukan salah kita. Itu adalah sebenarnya karena otot dari salurannya itu sudah lemah gitu. Bisa karena kita melahirkan, bisa kita karena memang sudah usia juga ya. Nah, Vivi Skin Clinic punya solusinya. Jangan khawatir sahabat Vivi. Jadi silahkan datang berkunjung ke klinik Vivi terdekat. Kita punya treatment untuk mengatasi itu. Jadi kita bisa mengembalikan kerapatan MISFI atau membuat kamu menjadi 17 tahun lagi, jadi lebih kencang lagi, bisa mengurangi keputihan juga, dan bisa juga untuk mengatasi kendur, inkontinensia uri atau kadang-kadang suka pipis tanpa bisa menahan, itu juga bisa di treatment ya. Jadi jangan khawatir, jangan takut, kita bisa membantu sahabat Vivi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat dan salam glowing. Dari depan ke belakang, jangan kebalik dari belakang ke depan. Salah, bukan begitu maksudnya. Bukan. Kok dari atas ke bawah? Kok dari atas ke bawah? Depan belakang.